Konseling keluarga membutuhkan pemahaman tentang hubungan rumit yang mengikat sebuah keluarga. Pendekatan sistemik memandang keluarga sebagai satu kesatuan sistem, bukan individu yang terisolasi. Bayangkan sebuah mainan gantung yang seimbang dengan setiap elemen mewakili anggota keluarga. Ketika satu elemen bergeser, seluruh strukturnya terpengaruh. Dengan memahami dinamika ini, konseling keluarga sistemik mengatasi tantangan dengan mengeksplorasi interaksi dan pola. Pendekatan sistemik menyadari bahwa keluarga mengupayakan keseimbangan dan stabilitas, yang dikenal sebagai homeostasis. Pola-pola ini bisa fungsional atau maladaptif, yang menyebabkan konflik dan disfungsi. Dengan mengungkapkan aturan tak tertulis, konseling keluarga membantu keluarga memahami dinamika yang mendorong interaksi mereka. Batasan yang jelas dan sehat penting untuk sistem keluarga yang fungsional. Bayangkan sebuah keluarga seperti mainan gantung. Setiap anggota diwakili oleh elemen yang digantung dengan hati-hati. Ketika satu elemen bergeser, seluruh struktur bereaksi, berusaha mendapatkan kembali keseimbangannya. Keterkaitan ini terjalin dalam kehidupan keluarga. Promosi orang tua mungkin membawa kelegaan finansial tetapi juga meningkatkan jam kerja yang berdampak pada kondisi emosional keluarga. Kesulitan anak di sekolah dapat menjadi sumber ketegangan antara orang tua. Mengenali pola-pola ini sangat penting untuk konseling keluarga yang efektif. Terapi sistemik mengeksplorasi bagaimana setiap anggota berkontribusi dan terpengaruh oleh masalah yang ada. Di balik setiap interaksi keluarga, terdapat seperangkat aturan tak tertulis yang menentukan perilaku dan hubungan. Aturan-aturan ini membentuk pola komunikasi, gaya penyelesaian konflik, dan ekspresi kasih sayang. Konseling keluarga sistemik mengungkapkan aturan tersembunyi ini, membantu keluarga memahami dinamika mereka saat ini. Dengan mengenali dan membingkai ulang aturan-aturan ini, keluarga dapat menantang pola yang tidak sehat dan menciptakan cara-cara berhubungan yang lebih adaptif. Keluarga mengupayakan keseimbangan dan stabilitas yang dikenal sebagai homeostasis. Ketika perubahan mengganggu keseimbangan ini, sistem keluarga menyesuaikan diri, berusaha membangun kembali keseimbangan. Terapi sistemik menyadari bahwa perubahan yang langgeng seringkali membutuhkan gangguan terhadap homeostasis ini. Ini melibatkan identifikasi dan tantangan terhadap pola yang kaku, mendorong komunikasi terbuka, dan mendukung mekanisme coping yang lebih sehat. Salvador Minuchin merevolusi konseling keluarga dengan terapi keluarga struktural. Karya Minuchin menggeser fokus untuk memahami bagaimana struktur keluarga berkontribusi pada disfungsi dan kesejahteraan. Inti dari terapi keluarga struktural adalah konsep enactments, di mana terapi secara aktif melibatkan keluarga dalam mengungkapkan dan memodifikasi pola interaksi mereka. Pendekatan aktif ini membedakan terapi keluarga struktural menegakkan Amis sebagai eks-perdubiwan. Minuchin memandang keluarga terdiri dari berbagai subsistem, masing-masing dengan peran, aturan, dan batasan yang unik. Subsistem pasangan menyediakan model untuk keintiman dan penyelesaian konflik. Subsistem orang tua menetapkan batasan, memberikan bimbingan, dan mentransmisikan nilai-nilai. Subsistem saudara kandung memungkinkan anak-anak untuk menegosiasikan konflik, berbagi sumber daya, dan mengembangkan individualitas. Batasan dalam keluarga berfungsi sebagai pagar tak terlihat, yang menggambarkan peran dan tanggung jawab. Minuchin mengidentifikasi dua ekstrem terjerat dan terlepas. Keluarga yang terjerat memiliki batasan yang kabur, menghambat otonomi. Keluarga yang terlepas memiliki batasan yang kaku, yang menyebabkan keterpisahan emosional. Keluarga yang sehat mengupayakan batasan yang jelas tetapi fleksibel, memungkinkan kedekatan dan otonomi. Reframing adalah teknik ampuh yang digunakan untuk menggeser perspektif tentang masalah. Ini melibatkan reinterpretasi makna masalah, menggeser fokus dari menyalahkan individu ke pemahaman sistemik. Dengan reframing, terapis membantu keluarga beralih dari menyalahkan,
dan menuju pendekatan yang lebih kolaboratif. Reframing juga menyoroti kekuatan dan sumber daya dalam sistem keluarga. Struktur keluarga yang fungsional memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan kesejahteraan. Komunikasi yang jelas dan konsisten mendorong keamanan emosional. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi sangat penting untuk menghadapi tantangan hidup. Keluarga fungsional memprioritaskan penyelesaian konflik, terlibat dalam dialog yang saling menghormati. Mereka berusaha untuk memahami perspektif masing-masing dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Struktur keluarga yang disfungsional menciptakan kerentanan yang mengarah pada konflik dan tekanan emosional. Komunikasi yang buruk menciptakan lingkungan ketidakpercayaan dan kebencian. Peran dan batasan yang kaku membatasi individualitas dan pertumbuhan. Keluarga disfungsional kesulitan dengan penyelesaian konflik, seringkali menggunakan mekanisme coping yang tidak sehat. Ketidaksepakatan meningkat dengan cepat, melibatkan teriakan atau diam membisu. Alih-alih mencari kompromi, anggota menggunakan manipulasi atau menarik diri secara emosional. Pola-pola ini menghambat kemampuan keluarga untuk berfungsi secara efektif dan mendukung kesejahteraan. Struktur keluarga ada dalam spektrum, mulai dari yang sangat fungsional hingga yang sangat disfungsional. Keluarga dapat menunjukkan karakteristik struktur yang berbeda secara bersamaan. Pengaruh eksternal seperti faktor sosial ekonomi dan norma budaya membentuk dinamika keluarga. Konseling keluarga membantu keluarga mengidentifikasi kekuatan, mengatasi tantangan, dan mengembangkan cara-cara berhubungan yang lebih sehat. Bagian 1. Memfasilitasi perubahan sistemik. Peran konselor. Dalam tarian rumit dinamika keluarga, konselor keluarga masuk bukan sebagai sutradara, tetapi sebagai koreografer yang terampil, membimbing keluarga menuju ritme yang lebih sehat dan harmonis. Tidak seperti terapi individu tradisional, di mana fokusnya adalah pada dunia internal individu, konselor keluarga dengan pendekatan sistemik, memandang diri mereka sebagai fasilitator perubahan dalam seluruh sistem keluarga. Peran mereka bukanlah memberikan solusi atau menentukan perubahan, tetapi menciptakan ruang yang aman dan mendukung di mana anggota keluarga merasa diberdayakan untuk mengeksplorasi dinamika mereka sendiri, menantang pola yang tidak sehat, dan menemukan cara baru untuk berhubungan satu sama lain. Konselor bertindak sebagai pengamat netral, dengan cermat memperhatikan isyarat halus, komunikasi nonverbal, dan aturan tak tertulis yang mengatur interaksi keluarga. Salah satu tugas utama konselor keluarga adalah membantu keluarga mengidentifikasi dan memahami pola sistemik yang berkontribusi pada tantangan mereka saat ini. Ini melibatkan mengajukan pertanyaan yang berwawasan, mendorong refleksi, dan dengan lembut menantang keyakinan atau asumsi kaku yang mungkin membuat keluarga terjebak dalam siklus interaksi yang tidak sehat. Konselor juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi dalam sistem keluarga. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan terstruktur, mereka mendorong dialog yang terbuka dan jujur, membantu anggota keluarga mengekspresikan kebutuhan, perspektif, dan perasaan mereka dengan cara yang didengar dan divalidasi oleh orang lain. Ini mungkin melibatkan mengajarkan keterampilan mendengarkan aktif, mempromosikan empati dan pengambilan perspektif, atau membantu anggota keluarga mengembangkan cara yang lebih sehat untuk mengekspresikan kemarahan atau ketidaksetujuan. Bagian 2. Alat dan teknik. Mengungkap dinamika tersembunyi. Untuk menavigasi kompleksitas sistem keluarga, konselor keluarga menggunakan berbagai alat dan teknik yang dirancang untuk mengungkap dinamika tersembunyi, menantang pola yang kaku, dan mendorong perubahan positif. Intervensi ini, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip terapi sistemik, melampaui mengatasi gejala individu, alih-alih berfokus pada transformasi struktur dan interaksi yang mendasari dalam unit keluarga. Salah satu teknik yang umum digunakan adalah pertanyaan melingkar, di mana konselor mengajukan pertanyaan yang mengeksplorasi keterkaitan pengalaman dan perspektif anggota keluarga. Misalnya, alih-alih hanya bertanya kepada seorang anak tentang perilakunya, konselor mungkin bertanya, "Ketika kamu marah dan berteriak, menurutmu apa yang dirasakan ibumu?"
Jenis pertanyaan ini membantu anggota keluarga melihat dampak tindakan mereka terhadap orang lain, menumbuhkan empati dan pemahaman. Alat ampuh lainnya adalah reframing, yang melibatkan membantu keluarga memandang masalah mereka dari sudut pandang baru, menggeser fokus dari menyalahkan individu ke pemahaman yang lebih sistemik tentang dinamika yang mendasarinya. Misalnya, kecemasan seorang anak dapat dibingkai ulang sebagai cerminan dari lingkungan keluarga yang penuh tekanan, yang memicu diskusi tentang mekanisme coping dan teknik manajemen stres untuk seluruh keluarga. Konselor keluarga juga dapat menggunakan enactments, mendorong anggota keluarga untuk bermain peran atau menunjukkan pola interaksi khas mereka dalam sesi terapi. Hal ini memungkinkan konselor untuk mengamati dinamika ini secara langsung, mengidentifikasi gaya komunikasi atau aliansi yang bermasalah, dan bereksperimen dengan cara-cara baru untuk berhubungan satu sama lain dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Bagian 1. Merangkul lensa sistemik, membina keluarga yang lebih sehat. Konseling keluarga dilihat melalui lensa sistemik, menawarkan perubahan besar dalam memahami bagaimana keluarga berfungsi, mengatasi tantangan, dan berkembang dari waktu ke waktu. Ini mengingatkan kita bahwa individu dalam keluarga tidak ada dalam isolasi, tetapi saling terkait secara rumit. Kehidupan mereka terjalin seperti benang dalam permadani yang semarak. Ketika satu benang ditarik, seluruh kain bergeser dan menyesuaikan, mencerminkan interaksi dinamis hubungan, sejarah dan pengalaman bersama yang membentuk identitas unik keluarga. Dengan merangkul perspektif sistemik, kita beralih dari mencari kesalahan atau melabeli individu sebagai masalah. Sebaliknya, kita mulai melihat tantangan sebagai sesuatu yang muncul dari dalam sistem keluarga itu sendiri. Seringkali mencerminkan pola komunikasi yang mendarah daging, peran yang kaku, atau aturan tak tertulis yang, meskipun mungkin memiliki tujuan di masa lalu, mungkin tidak lagi kondusif untuk pertumbuhan dan kesejahteraan. Konseling keluarga, yang dipandu oleh prinsip-prinsip sistemik, memberdayakan keluarga untuk mengidentifikasi pola-pola ini, menantang keyakinan yang ketinggalan zaman, dan mengembangkan cara-cara yang lebih sehat dan lebih adaptif untuk berhubungan satu sama lain. Ini menyediakan ruang yang mendukung dan tidak menghakimi bagi keluarga untuk berkomunikasi secara terbuka, menyembuhkan luka lama, dan menemukan kembali kekuatan dan sumber daya yang ada dalam sistem keluarga unik mereka. Saat kita mengakhiri eksplorasi pendekatan sistemik dalam konseling keluarga, mari kita ingat bahwa perjalanan menuju kehidupan keluarga yang lebih sehat dan harmonis adalah proses yang berkelanjutan, yang membutuhkan kesabaran, kasih sayang, dan kemauan untuk merangkul perubahan. Dengan memahami keterkaitan sistem keluarga dan mencari bimbingan profesional saat dibutuhkan, keluarga dapat menghadapi tantangan dengan kesadaran, ketahanan, dan harapan yang lebih besar, yang pada akhirnya memperkuat ikatan yang menghubungkan mereka dan membina masa depan yang lebih cerah untuk generasi yang akan datang.